Halo guys, masih bertemu saya di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas ya tentang bagaimana caranya mendapatkan gaji dari YouTube ya, terutama di tahun 2022 ini ya. Karena mungkin untuk YouTuber pemula dan YouTuber yang masih baru itu butuh untuk informasi gimana cara mendapatkan gaji dari YouTube ya. Oke, untuk pertama saya jelaskan di sini ya. Untuk awal memulai YouTube emang sangat susah, bahkan banyak banget 95% orang itu menyerah karena ya sulit itu ya. Nomor satu, kalau mau nge-YouTube itu ya dipikir-pikir lagi karena itu sulit. Nomor dua juga editing itu juga penting karena ya tanpa editing pun ya nggak bisa kita video real pun ya juga kurang menarik gitu ya. Terus juga yang kedua yaitu tentang gimana cara meningkatkan ya kualitas video kita, kualitas cara bicara kita, kualitas kita hadapan di kamera itu gimana. Itu juga ketiga itu yang membuat sulit itu untuk viewers atau yang nonton, dan juga persyaratan YouTube ya yang makin hari makin ketat dan juga makin ribet ya. Jadi banyak orang itu yang nggak mau ambil resiko ini karena ya terlalu sulit untuk dijangkau. Tapi ya alangkah baiknya jika kalian mau mencoba. Dan sebenarnya ya banyak di luar sana orang yang salah paham karena ini kita mungkin sebagai orang awam itu mengira kalau kita itu, kalau orang yang nge-YouTube atau YouTuber itu gajinya besar, padahal sebenarnya semua itu salah. Nggak ada YouTuber yang gajinya besar tanpa perjuangan yang ekstra ataupun usaha yang keras, karena pada dasarnya butuh jumlah orang yang mendukung kita itu banyak gitu loh. Karena kalau nggak ada yang mendukung kita, nggak ada orang yang istilahnya mensubscribe dan melihat video kita, itu ya percuma kita buat, itu kayak seolah-olah itu nggak guna gitu. Jadi ya kalau dibilang gampang juga sangat tidak mungkin, dan tidak gampang juga karena sulit. Kalau dibilang sulit banget ya karena kalau kita mau usaha ya pasti akan ada jalan lah. Sesulit apapun kalau kita mau usaha pasti ada jalan. Pesanku sih cuma satu, kesabaran adalah kunci kesuksesan. Jadi jika kalian mau sukses ya kalian harus sabar gitu kan. Terus kita lanjut lagi ya, untuk mendapatkan benefit ataupun fee ataupun gaji dari YouTube itu ada 3 persyaratan ya. Yang pertama itu kita kontennya usianya lebih dari 3 bulan ya. Jadi kalau di bawah 3 bulan kayaknya nggak bisa. Kedua itu harus mencapai persyaratan yang ditentukan oleh pihak YouTube, yaitu 4.000 jam dan 1.000 subscriber ataupun 1.000 pelanggan. Yang ketiga harus lolos verifikasi. Jadi kita kalau nge-YouTube itu ya kita itu difilter gitu ya. Kita harus juga memenuhi persyaratan-persyaratan yang diciptakan oleh YouTube gitu, terutama ya tentang hak cipta, karena kan banyak orang yang susah-susah nge-YouTube dan endingnya juga gagal. Itu banyak, bahkan jutaan orang ya itu banyak yang gagal karena ya orang tersebut itu tidak hati-hati dalam membuat video.
selain di Indonesia ini negara hukum, Indonesia ini juga termasuk negara hak cipta. Jadi kalian waspada untuk masalah hak cipta. Jangan pakai lagu ngawur, jangan pakai watermark atau merek YouTuber lain. Pokoknya intinya itu kalau mau YouTube itu harus kreativitas sendiri, harus ide sendiri, harus juga ngevlog juga vlognya sendiri, wajahnya sendiri gitu. Nggak boleh vlog orang lain terus kita gabungkan sama vlog kita, itu nggak boleh karena ada hak ciptanya tersendiri. Jika YouTuber yang kalian pakai itu dia nggak terima terus dia melaporkan kalian, itu kalian kena suspend atau kalian kena pelanggaran hak cipta. Jadi bisa-bisa juga ya di banned ya, percuma kalian berjuang jauh-jauh nanti ujung-ujungnya juga di banned atau di istilahnya itu kayak diblokir, jadi nggak bisa digunakan lagi ya, percuma, sayang ya, perjuangan kalian sia-sia. Oke. Nah Mas, misal ya kalian tanya, nah Mas ini gimana cara kita mendapatkan gaji dari YouTube-nya itu? Ya kalau sudah terpenuhi semua persyaratan, terus subscribernya, terus jam tayangnya, terus juga lolos modernisasi itu kayak seleksi. Jadi kalian itu dinilai, oh ini difilter semua. Kalau udah sesuai dengan standar operasionalnya YouTube itu ya kalian akan dapat email, itu baru kalian mulai bergabung dalam program partner YouTube ya. Jadi dari situlah kita akan mendapat gaji. Nah untuk mendapat gaji sendiri itu ada persyaratan lagi ya. Setelah itu kan diterima oleh pihak YouTube dan video kalian akan muncul iklan ya. Nanti untuk selanjutnya itu harus minimal $10. Jadi kalian harus menghasilkan dari YouTube kalian itu minimal $10 itu buat PO pin ya, pin AdSense. Jadi kalian nanti setelah $10 kalian nanti ngisi data diri ya, KTP, KK, NPWP, pokoknya semuanya. Setelah itu rekening bank juga nanti kalian akan dikirimi lewat pos oleh YouTube, yaitu kode pin dari AdSense ya. Itu nanti kalian masukkan. Nah di situ baru kalian mulai mendapatkan gaji dari YouTube. Karena untuk verifikasi semua tentang kepribadian kita, tentang siapa kita itu ya, tentang identitas kita, tentang pokoknya semua tentang kita itu akan dilaporkan dan didata di sana. Jadi istilahnya itu kayak kita itu ngelamar kerja gitu guys. Nah itu CV-nya itu tadi, tapi berupa online. Oke, untuk contohnya ya ini saya bawakan. Nah ini ya, ini contoh dari saya ya. Ini ada nama saya Ahmad Al-Fahrudin ya. Ini bahasanya bahasa ini Inggris. If underfriends, please write to blogs. Space projections, Post Malaysia International Hook, Post Mention Perhat. Oh, pokoknya ini dari Post Malaysia langsung ke Indonesia. Jadi gini, ini itu sebuah surat yang dikirimkan dari YouTube ya kepada kita untuk mendapatkan kode di dalamnya buat verifikasi. Jadi nah seperti ini guys. Nanti ada langkah-langkahnya kok. Ini nanti kalian kalau udah dapat ini, nanti di sini ada petunjuknya ya. Di sini ada petunjuknya, saya bacakan aja ya. Ini langkah awal masuk ke akun AdSense Anda di www.google.com /AdSense dengan alamat email dan sandi yang Anda gunakan selama proses permohonan. Klik ikon roda gigi dan pilih setelan. Setelah itu di pilihan navigasi kiri
Dibilang navigasi kiri, klik informasi akun, lalu klik verifikasi alamat. Nah setelah itu masukkan PIN seperti yang muncul di sebelah kanan. Oh ini PIN-nya di sini guys. Nah ini kan PIN kan kelihatan ya, sana kelihatan. Nah itu nanti kalian masukkan, nanti kalian akan apa ya, jadi kalian itu setelah menerima ini ya, kalian akan mengisi sebuah formulir kayak apa ya, view data diri gitu loh, kayak view data diri tentang alamat, pesan nama lengkap, tanggal lahir, pesan tempat lahir di mana, pokoknya semuanya itu. Terus kalau nggak salah orang tua juga, itu namanya siapa, pokoknya bawa kakak sama KTP ya buat ngisi semuanya. NPWP juga jangan lupa biar kalian nggak kena pajak, karena pajaknya kalau nggak pakai NPWP itu 30% aman ya guys ya. Oke, ini saya tarik dulu. Jadi mending pakai NPWP aja biar kepotongnya itu nggak banyak gitu kan, karena di Amerika masuk ke Indonesia itu ada pajaknya, jadi kita akan dipotong untuk tiap bulannya entah itu berapa. Tapi kalau aku pakai NPWP itu ya gaji 1,4 itu potongannya cuma Rp2.000, tapi kalau non NPWP mungkin Rp200.000. Kalau nggak salah itu kalau pakai NPWP 1,3%, kalau nggak pakai NPWP itu 30%. Oh berarti kalau 30% 1,4 ya mungkin 400-an gitu. Emang kan ya, sayang juga. Oke, apabila ada pertanyaan ya silahkan tulis di kolom komentar. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.